Saat Pak Harjo ini lagi bersih-bersih dan membakar sampah pada malam hari, Pak Harjo ini mencium bau bangkai. Di sela-sela Pak Harjo nyari, melewati makam semuanya. Pak Harjo masuk, dang. Pak Harjo kaget. Pak Harjo ini melihat ada satu makam yang amblas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dengan begitu, menonton acara Rian Agus Widodo ini, kalian ini bener-bener seger ya. Badannya ini seger, bugar. Kita kalau bugar, dalam keadaan bugar, kita ini fresh. Ini nonton apa aja, ya kan? Tayangan apa aja spesial yang ada di YouTube kesayangan kalian. Bawaannya ini pasti enak. Apalagi saya, Rian Agus Widodo, menyuguhkan cerita-cerita ini khusus spesial. Ini apa ya? Bertepatan dengan Hari Ibu. Asik, bertepatan dengan Hari Ibu. Saya mengucapkan hatur rasa terima kasih buat seluruh ibu-ibu di muka bumi ini. Asik, di muka bumi ini. Terima kasih ibu-ibu yang ada di dunia ini, terutama ibu saya yang melahirkan saya. Dan saya mengucapkan selamat Hari Ibu, ya kan. Mudah-mudahan ibu-ibu di seluruh dunia ini diberi panjang umur, sehat walafiat, banyak rezeki melimpah. Amin ya Allah. Dan semua subscriber saya yang menganggap saya ini putranya, terima kasih banget Bu doanya. Dengan ibu mendoakan saya, dengan ibu ini selalu nonton tayangan saya pun kembali juga mendoakan ibu-ibu semua penikmat channel Rian Agus Widodo. Mudah-mudahan diberi keberkahan, rezeki melimpah, terus panjang umur, ya kan. Itu doa saya Bu. Terima kasih ya Allah. Saya mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu-ibu saya, penikmat channel Rian Agus Widodo dan Yoske Official. Amin ya Allah, amin. Boom. Panjang umur semuanya ya Bu. Yeah. Dan banyak WA yang bilang, Mas Dodo tak pek mantu gimana, Mas Dodo jadi menantu saya gimana. Kadang saya mikir, ini loh, saya ini orang nggak punya loh, saya ini bingung, saya ini orang yang sederhana loh. Nanti kalau udah kenal saya malah kaget loh, Mas Dodo kayak gini orangnya ya gitu. Takutnya malah kaget gitu kan ya. Karena orang kadang lihat hanya tampilan di YouTube saja ya, kayaknya wah ini Mas Rian Agus Widodo ini orangnya mewah nih, kayaknya orangnya kelas nih gitu. Enggak, sebenarnya saya sama kok. Saya sama dari keluarga yang sederhana juga, dan saya hidup dengan bapak ibu yang benar-benar mengasihi saya dari kecil, membimbing saya memang untuk untuk hidup ini sederhana. Layaknya kita ini siapa? Nggak boleh berlebihan seperti itu. Sama gitu, nggak ada yang istimewa dari saya kok gitu. Yang istimewa ini hanya Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Allah, itulah. Oke, sebelum saya panjang lebar menceritakan cerita kiriman dari subscriber, ini alangkah baiknya semua teman-teman saya, kakak-kakak saya, ibu-ibu saya, om-om saya, saudara-saudara saya, ini absen semuanya dulu. Oke, absen. Dari mana nih? Dari kota mana? Dari kota mana? Gitu. Dengan absen ini saya tambah senang, tambah semangat membawakan sebuah cerita, membawakan cerita-cerita kiriman dari subscriber. Ini saya tambah semangat. Beneran, serius. Dengan keadaan saya yang capek banget, saya yang letih banget, saya berusaha untuk minggu-minggu ini saya menjawab semua komentar-komentar dari semua penikmat channel Rian Agus Widodo dan Yoske Official. Saya semuanya akan jawab di kolom komentar gitu. Jadi memang saya usahakan ada beberapa jam yang harus saya free, dimana free itu saya bikin untuk membalas SMS, WA, segala macam seperti itu. Nah, komentarnya udah dibalas semua kan, ya kan? Karena memang saya ini bener-bener ngebalas semuanya. Ini salah satu contoh saya ini ngebalas komentar-komentarnya ini. Sampai saya ini tunjukin di WA, ya kan? Ini banyak banget nih, kelihatan gak sih ya? Di situ kelihatan nggak? Kelihatan nih, banyak banget nih. Ini yang baru masuk, nanti akan saya balas juga kok, tenang aja, gini kan? Nih, banyak banget. Nih, ada Bu Laila di Ponorogo, ada Mariam di Riau, ada Yayu di Samarinda, Naomi Semarang, Veronica Surabaya, Eli Blitar, Robiah Purwokerto, Ani Malang, Sarah Kendal, Kuswati Jateng, Nining Cirebon, Pianah Wonosobo, Enah Hongkong, Mahara di Sidoarjo, Sumiati Kediri, Evi Bandung, Lasmi Jogja, Pujianto Kediri, Tini Ponorogo, Dehmar Bandung, Imai Karawang, Noni Suprapti, Agus Lampung, Diah Malang, Nia Purwokerto, Anissa Kenjeran, Tumini Kepri, Tina Riau, Nuni di Purwakarta, Noni Majalengka, Bu Endang Balikpapan, Trisno Sidoarjo, Sri Tuti Hartati Pasuruan, Mariana Malang, Ugi Bekasi, Bu Tati Bandung, Murniati Cilacap, Ani Hongkong, Lu Astrini Bali, Putri Subang, Kakung Indramayu, Mutina Sukabumi, Mul
Mul Arab Saudi, Bumul Arab Saudi, Nyoman Lombok, Ayu Karawang, Ezar Taiwan, Kanifah Jombang, Ira Bekasi, Dinda Jakarta, Nur Briling, ini ada Ibu Nur Briling nih. Ada Yani Lampung, Esther Tasikmalaya, Yoyo Karawang, Wulan Blitar, Putri Jogja, Nini Natuna, Mariati Kaltim, Ani Surabaya, Butumi Selawi, Erni Malang, Kon Cirebon, Rima Tuban, Rastini Brebes, Bagus Pati, Mulyani Sidoarjo, Vita Hongkong, Ibu Vita Hongkong. Sehat selalu ya Bu. Yui Semarang, Nung Tulung Agung, Jafal Pekalongan, dan masih banyak banget. Masih banyak banget ini. Ini saya bener-bener ngebalasnya satu persatu. Ya, bener-bener ngebalasnya satu persatu. Dan mohon maaf kalau ada yang belum terbaca atau terbalas segala macam. Ini memang kondisinya ini jadwalnya padat dan saya akan usahakan akan balas satu persatu gitu loh. Ini Hari Ibu, saya mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu di seluruh dunia ini gitu. Amin ya Allah. Mudah-mudahan diberkahi panjang umur semuanya ya Bu ya. Oke, udah absen semuanya? Udah ya? Mas Dodo kok panjang banget sih ngobrolnya? Intronya panjang banget? Enggak. Ini bukti saya ini sayang sama penikmat channel Rian Agus Widodo. Jika ada mungkin penikmat baru atau mungkin yang nonton baru, ini kebanyakan ngobrol nih atau apa segala macam, tayangannya nggak asik nih atau apa, monggo silahkan ke channel yang kalian suka atau apa gitu. Saya ini tidak memaksa, saya ini pengen yang namanya memberikan yang terbaik untuk penikmat channel Rian Agus Widodo gitu. Jadi inilah bukti interaksi. Kalau saya ini lebih penting interaksinya ya ketimbang ketimbang saya ini bercerita panjang lebar tapi kita ini nggak ada interaksi kayak saudara kayak gitu kan kurang enak gitu kan. Jadi alangkah baiknya kita ini membangun interaksi dulu, kita ini berasa kayak saudara, kita ini erat gitu kan. Jadi ketika menyaksikan tayangan Rian Agus Widodo ini kan menikmatinya juga enak. Dan selain itu sebagian dari kalian ini nggak nyekip iklan, ini sebagian hasil dari iklannya ini akan kita sumbangkan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi nonton Rian Agus Widodo ini sambil berbagi. Wah, seperti itu. Dan komentar-komentar kalian ini bisa jadi penyemangat orang-orang yang ngirim cerita ketika ceritanya ini bener-bener sedih atau apa segala macam. Memang orang itu butuh sharing. Dia ini nggak percaya diri untuk cerita ke saudaranya, tetangganya, takutnya malah jadi bahan bulian. Akhirnya dengan membaca komentar-komentar bijak di sini, ya kan, mereka ini percaya diri bahwa kita ini saling sayang. Orang-orang yang ngadepin masalahnya banyak banget bertubi-tubi segala macam, apalagi tentang misteri segala macam. Nah, disinilah komentar yang saya adakan di sini. Mudah-mudahan menjadi komentar yang bijak yang membuat solusi di setiap ceritanya. Kadang karena saya masih muda, jadi saya mau memberi solusi atau apa segala macam takut salah gitu loh. Karena pengalaman semua penikmat channel Rian Agus Widodo ini kan lebih duluan ketimbang saya, mungkin gitu kan, banyak ibu-ibu, banyak kakak-kakak saya juga gitu. Jadi saya takut melangkahinya ini salah gitu. Jadi alangkah baiknya ini komentar-komentar yang ada di Rian Agus Widodo atau Yoska Official ini komentar-komentar yang bijak yang bisa membantu masalah-masalah atau apa solusi-solusi gitu. Jadi bisa saling kenal juga gitu. Udah absen ya? Udah panjang nih. Kalau ini udah ngerasa saya udah panjang nih. Kepanjangan malah ya. Oke, saya pastikan semuanya sudah absen. Asik. Cerita kali ini kiriman dari salah satu subscriber, di mana ada seseorang, dia ini dagang sayur. Wah, dagang sayur. Dia dagang sayur di Jakarta. Kita sebut saja memang namanya ini disamarkan, tapi nama kota nggak disamarkan. Kita sebut saja namanya ini Pak Roman. Pak Roman ini dia jualan di Jakarta, jualan sayur dengan istrinya. Istrinya namanya Bu Ella, tapi di tengah-tengah beliau ini lagi berkembang-berkembangnya, ada yang nggak suka dan membuat dagangan beliau ini hancur. Seperti apa sih ceritanya? Kok tiba-tiba di sini Pak Roman langsung jaya dan seseorang yang membuat curang terhadap dagangannya Pak Roman, justru dia meninggal. Hah? Kok sampai segitunya ya? Ini seperti apa sih ceritanya? Udah penasaran belum? Pak Roman ke depannya ini seperti apa? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya.
cerita ini udah agak lama, ya kan? Seperti biasa, setiap saya cerita ini kan nama tempat semua ini disamarkan. Nah, kali ini yang disamarkan ini hanya nama tokohnya, tapi nama tempat, lokasi semuanya ini nggak disamarkan. Oke. Nah, di sini mulai ceritanya nih. Pada suatu hari, posisinya ini kurang lebih jam 9 malam ya. Ini ada seseorang, kita sebut saja namanya Pak Harjo. Pak Harjo ini memang karena ini tahunnya ini udah tahun lama banget ya. Pak Harjo ini pada jam 9 malam dia ini lagi bersih-bersih. Memang Pak Harjo ini orangnya yang apa ya, suka rapi-rapi, suka bersih-bersih halaman segala macam. Pak Harjo ini membersihkan halaman rumahnya. Pak Harjo ini membakar sampah di samping rumah. Saat Pak Harjo ini lagi membakar sampah, ya kan? Pak Harjo ini lagi membakar sampah, ngumpulin daun-daunan yang pada berjatuhan, terus ditaruh di kayak ada tanah. Kalau di tempat saya ini namanya belumbang. Jadi belumbang itu gambarannya ini kayak tanah digali. Satu kelilingnya ini 1 meter nih. Panjang 1 meter, lebar 1 meter, semuanya ini 1 meter nih. Nah, dalamnya juga 1 meter. Ini buat buang sampah. Gitu. Di tempat saya namanya belumbang. Nggak tahu di tempat kakak-kakak semuanya yang lagi nikmatin cerita ini namanya apa. Saya juga nggak ngerti. Monggo silahkan. Kalau di tempat saya namanya ini mas, monggo silahkan. Gitu kan. Nah, saat Pak Harjo ini lagi bersih-bersih dan membakar sampah pada malam hari, ya kan, tiba-tiba Pak Harjo ini bau kayak ada sesuatu yang terbakar. Ini justru malah yang terbakar ini bukan dedaunan. Baunya ini bukan dedaunan, melainkan Pak Harjo ini mencium bau bangkai. Kok aku mau bangkai ya? Apa iki? Saat itu Pak Harjo langsung mengaduk-aduk sampah tadi. Diperiksalah sampah-sampah tadi. Perasaan gak ada bangkai tikus. Akhirnya Pak Harjo ini mengitari rumah. Ngelilingin rumah. Ini ngecek. Pak Harjo bawa senter. Diceklah sekeliling rumah. Gak ada bangkai yang bener-bener apa ya, maksudnya apa mungkin tikus mati atau apa segala macam. Ini gak ada. Pak Harjo ini ngecek satu persatu. Perasaan gak ada tikus mati. Ini bangkai dari mana? Pak Harjo akhirnya kembali lagi ke tempat sampah tadi. Ke yang saya maksud tadi ini pembuangan sampah tadi. Pada saat itu saking penasarannya Pak Harjo ini kembali ngaduk-ngaduk sampah tadi. Perasaan memang gak ada bangkai kok. Kok aneh yo? Pak Harjo bingung di sini. Pak Harjo bingung. Terus akhirnya Pak Harjo ini kayak menghiraukan. Ya kan, Pak Harjo ini, lah, embuh lah. Mungkin ada tikus mati tapi saya nggak tahu tempatnya di mana. Mungkin tikus ini mati kenapa, kayak gitu kan. Nah, pada saat itu akhirnya Pak Harjo ini memutuskan untuk bikin kopi. Dan memang istri dan anaknya Pak Harjo ini udah pada tidur. Rumahnya ini pakai papan-papan. Karena ini kejadiannya ini udah begitu lampau ya. Agak udah lamaan gitu. Nah, setelah itu Pak Harjo ini ngopi di depan rumah. Jadi di depan rumah ini kayak ada semacam tempat duduk tapi yang terbuat dari bambu. Pak Harjo ini duduk-duduk sambil ngopi. Tiba-tiba, ini ada arah angin. Ini arahnya ke tempat Pak Harjo nih. Ini yang membuat bau bangkai tadi ini bener-bener tercium, bener-bener kuat. Kok bau bangkainya kok tambah kuat ya? Aroma kopiku sampai kalah. Pada saat itu Pak Harjo ini naruh gelas kopinya. Pak Harjo mikir, dari mana ini ya bau ini? Kok nyengat banget? Perasaan tadi aku muter-muter rumah, gak ada bau bangkai tikus atau apa. Gitu kan? Nah, akhirnya Pak Harjo ini masuk ke dalam rumah. Dan pada saat Pak Harjo masuk ke dalam rumah, Pak Harjo ini ternyata mengambil senter. Keluarlah Pak Harjo. Dicari lagi. Di mana ya? Di mana ya? Kok gak ada? Akhirnya Pak Harjo ini diam sesaat. Dia mengamati, ini arah angin bangkai ini dari mana nih? Bau bangkai ini dari mana nih? Pak Harjo diam sesaat. Kok dari sebelah kanan? Tepat, sebelah kanan rumahnya Pak Harjo. Ini adalah pemakaman umum. Jadi, tempat pembakaran sampah tadi Pak Harjo itu, ini bersebelahan dengan pemakaman umum. Hanya dibatasi dengan kayak apa ya? Bisa dibilang kalau di tempat saya ini dadah. Apa sih kan namanya kayak pembatas yang pakai daun-daun, pakai tumbuh-tumbuhan. Alang-alang gitu kan. Jadi kayak apa sih namanya ini kayak pembatas rumah tapi dia ini pakai tumbuh-tumbuhan. Apa sih namanya Mas Aldi? Apa sih namanya kayak apa sih kayak pagar gitu kan. Jadi kayak pagar rumah tapi dia ini terbuat dari susunan-susunan pohon-pohon gitu kan. Nah, Pak Harjo ini mikir nih, ini ada apa nih kok baunya ini justru malah dari makam. Akhirnya Pak Harjo ini nekat. Karena memang Pak Harjo ini agak sedikit terganggu. Dengan aromanya ini agak sedikit terganggu.
Pak Harjo ini menuju ke makam. Siapa tahu ternyata kok ada bangkai tikus mati di situ atau apa segala macam gitu kan. Pak Harjo ini masuk ke dalam makam. Dang, 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 dang. Saat Pak Harjo ini masuk ke dalam makam, ini agak gerimis. Duh, udan rak yo, kata Pak Harjo. Ora, saya mau nyari dulu bangkai ini dari mana asalnya. Dan akhirnya Pak Harjo ini nyari di makam. Ya mungkin kurang lebih jam setengah 10 malam lah. Pak Harjo nyari. Terus Pak Harjo nyari. Ini gimana? Semakin dekat Pak Harjo ini cium bau yang bener-bener semakin menyengat. Ini bau apa sih? Kok nyengat banget baunya? Ini aneh banget. Ini kayak bau apa ya? Bau bangkai yang bener-bener kayak tikus mati tapi ini udah kayak digerogotin apa ya? Kayak belatung atau segala macam yang pernah kan? Ketika kita ini di rumah terus ngecium bau bangkai yang bener-bener nyengat banget kan? Pernah kan? Nah, saat Pak Harjo ini nyari satu persatu. Di mana ya? Di mana ya? Di sela-sela Pak Harjo nyari, melewati makam semuanya. Pak Harjo masuk, dang. Pak Harjo kaget. Pak Harjo ini melihat ada satu makam yang amblas. Astagfirullahaladzim. Lah, kok ada makam amblas? Pak Harjo kaget di sini. Saat itu juga Pak Harjo langsung mengarahkan senternya ke makam tersebut. Dan ternyata amblasnya ini bener-bener nggak apa ya? Saya juga pas diceritain oleh pengirim cerita ini, saya sempat mikir, masa iya sih ada kayak gini? Perasaan itu hanya di sinetron-sinetron aja gitu. Enggak ternyata. Lah, makamnya siapa? Pada saat itu pas ketika amblas, Pak Harjo ini nyari nisannya. Karena Pak Harjo pengen baca, ini siapa? Mayatnya siapa nih? Gitu kan. Karena memang gelap, kondisi makam ini gelap. Nah, pada saat itu akhirnya Pak Harjo ini menemukan nisannya yang udah terjatuh juga. Nah, Pak Harjo ini nyenterin. Pada saat itu Pak Harjo langsung angkat nisan tadi. Astagfirullahaladzim, Pak Roman. Loh, ini kan makam yang tadi sore dimakamkan. Ternyata yang amblas ini ada satu makam yang dimana kejadian pemakamannya ini belum lama. Nah, pada akhirnya Pak Harjo ini kaget. Loh, ini dimakamin tadi sore, kok udah amblas kayak gini? Pak Harjo langsung mengembalikan nisan tadi, ditaruh di tanah. Dan pada saat itu Pak Harjo langsung nyari pertolongan. Memang baunya ini bener-bener di situ. Dan pas ketika amblas, ini bener-bener makam ini bener-bener kelihatan kayak apa ya? Ada keanehan. Ini apa yang terjadi dengan makam ini? Karena makam-makam yang lain ini baik-baik saja, nggak ada gempa kok, bener-bener aman kok. Hanya satu itu makam bener-bener amblas, kan aneh. Nah, pada saat itu Pak Harjo ini akhirnya lari. Larinya ini Pak Harjo menemui ke juru kunci makam tersebut. Jadi kalau di makam ini ada juru kuncinya nih, yang sering-sering yang ibarat kata ini kayak dia ini sering bersihin makam tersebut. Semuanya, makam-makam semua yang di situ, pengurus makam lah ibarat kata kayak gitu kan. Nah, Pak Harjo ini menemui ke tempat juru kunci makam tersebut. Yang rumahnya ini juga nggak jauh dari rumahnya Pak Harjo. Kita sebut saja namanya Pak Sunar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Harjo? Kok kayaknya sampean ketakutan kayak gitu? Iya Pak. Pak, tolong Pak. Tolong Pak, ikut saya Pak. Loh. Ada apa toh? Udah Bapak ikut saya aja. Pak Sunar dipaksa ikut. Bapak pelan-pelan Pak. Pelan-pelan Pak. Udah, ayo Pak buru-buru Pak. Karena takutnya ini hujan deras. Karena memang udah gerimis nih. Nah, pada saat itu Pak Sunar ini ditunjukkan Pak. Sampai ngerti nggak Pak? Ayo Pak. Diajak ke makam. Masuklah ke makam tempat pemakaman umum. Setelah masuk di situ, Pak Sunar kaget. Pak Sunar kaget melihat ada makam yang amblas. Astagfirullahaladzim. Ini kan makamnya almarhum Pak Roman. Iya Pak, tadi itu saya ini iseng Pak. Tak kira bau bangkai apa, kok ternyata baunya di sini Pak nyengat banget Pak. Lah, kok bisa amblas kayak gini? Ini juru kuncinya aja sampai ketakutan. Kok bisa kayak gini ya? Kok makamnya kayak gini ya? Tadi kita kan habis isya ini ada doa bareng di rumah almarhum. Alangkah baiknya kita lapor ke sana Pak. Kata Pak Sunar. Akhirnya Pak Harjo pun mengiyakan, iya Pak. Alangkah baik kita ke sana Pak. Daripada kita gimana-gimana Pak. Nanti dikira kita yang berbuat yang aneh-aneh. Ya kan Pak? Ayo Pak, kita ke sana. Akhirnya Pak Harjo dan Pak Sunar ini menuju ke rumahnya almarhum Pak Roman. Mereka berdua ini buru-buru dan sesampainya di tempat Pak Roman ini ternyata ada beberapa orang yang masih di situ dan ada beberapa orang yang udah pulang. Jadi memang kalau di tempat daerah ini ada pengajian ini di mana memang mendoakan almarhum yang sudah dimakamkan gitu kan. Jadi ada jeda waktu 7 hari di mana
Kita ini berdoa bersama gitu. Kalau di daerah saya seperti itu. Nah, pada saat itu mereka berdua ke situ. Ternyata masih ada beberapa orang yang di situ. Dan kebetulan ada seorang Pak Kiai yang memang Pak Kiai tersebut ini belum pulang. Pak Kiai tadi ini mimpin doa. Kita sebut saja namanya Pak Soleh. Pak Soleh itu masih di situ. Pada saat itu Pak Soleh justru mau pamitan. Nah, ada beberapa warga di situ juga kan. Nah, saat itu dua orang tadi, Pak Harjo dan Pak Sunar ini datang buru-buru. Pak Sunar ini langsung ngomong, Assalamualaikum, 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 Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Dari Pak Kiai Soleh ini nyautin. Dan beberapa keluarga yang di situ, yang ditinggalkan ya, ditinggalkan almarhum. Ini sedang ngumpul-ngumpulnya di situ. Ada apa Pak? Ada apa Pak? Pak, saya mohon maaf Pak. Aduh, saya harus ngomong gimana ya Pak? Udah ngomong aja, kenapa? Kenapa? Ada apa? Pak, maaf Pak. Tadi nih loh, Pak Harjo ini kan mencium bau bangkai yang nyengat banget Pak. Nah, ketika beliau nyari ini, ternyata makamnya almarhum Pak Roman Pak, amblas Pak. Semua langsung terdiam. Hah? Astagfirullahaladzim. Semuanya yang terdiam. Begitu juga dengan istri Pak Roman. Ini ikut tercengang. Beneran Pak? Makam almarhum suami saya amblas Pak? Iya Bu. Beneran Bu. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri Bu. Pak Yai langsung ngomong, astagfirullahaladzim. Kok bisa kayak gini ya? Pada saat itu akhirnya Pak Yai ngomong, ya udah, ini mumpung masih ada warga-warga yang di sini, alangkah baiknya kita ke makamnya almarhum Pak Roman, kita betulin bareng-bareng, kita benerin makam beliau, ya. Ayo, kita yang masih di sini, ayo kita berangkat ke sana. Akhirnya beberapa orang ini ada yang mempersiapkan kayak cangkul segala macam kan. Nah, ini ngumpul dan pada saat mereka ini akan berangkat ke makam. Ini berangkatnya ini dimulai dari kumpulnya ini dari rumahnya almarhum Pak Roman ya. Tiba-tiba saat mereka ini baru melangkah, ini tiba-tiba ada petir yang kenceng banget. Dan pada saat itu Pak Kiai Soleh ini langsung lihat langit. Kok gini ya? Dan pada saat itu Pak Kiai Soleh langsung wirid. Dan gak lama kemudian saat mereka ini langkah kedua, ayo kita lanjut. Langkah kedua, turunlah hujan deras. Langsung turun hujan deras. Hujan deras disertai petir. Mau gak mau akhirnya Pak Kiai Soleh menunda. Kembali semua warga ini masuk ke rumahnya almarhum Pak Roman. Pada masuk di situ. Masuk dulu. Nanti kita tunda dulu. Nah pada saat itu Bu Ela, kita sebut saja namanya Bu Ela. Bu Ela adalah istri dari almarhum Pak Roman. Bu Ela ini nangis. Dan pada saat itu Pak Kiai Soleh ini langsung ngomong sama Bu Ela. Bu, sabar nggih Bu. Ibu kudu kuat. Nggih Pak. Iya Pak. Nah, itulah yang terjadi pada saat itu. Ketika mau membetulkan makamnya yang amblas, justru malah hujan turun disertai petir. Berkali-kali Pak Kiai Soleh ini berdoa dan Bu Ela ini ikut berdoa tapi meneteskan air mata. Dan anak-anaknya Bu Ela ini ikut menangis. Pada saat itu juga Pak Kiai Soleh ngomong, doain bapak kalian ya nak. Iya Pak. Anak-anaknya almarhum Pak Roman ini juga ikut sedih. Ini sebenarnya ada apa sih dengan kematian almarhum Pak Roman? Tiba-tiba makam Pak Roman ini terjadi seperti ini. Dan ketika mau dibetulkan malah justru turun hujan disertai petir. Ceritanya baru dimulai di sini. Kita sebut saja yang saya bilang tadi. Ini ada yang namanya Bu Ela dan Pak Roman. Mereka ini sepasang suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Nah, hidupnya Bu Ela dan Pak Roman ini ikut dengan ibunya Bu Ela. Jadi Pak Roman ini hidup ikut mertua gitu. Nah, memang kondisinya rumahnya mertua ini bisa dibilang sederhana sekali. Pada saat itu, ini mereka ini menggunakan rumahnya ini papan menggunakan anyaman bambu yang dicat warna putih gitu kan. Ini dan gentengnya, karena dari pengirim ini menceritakan detail rumahnya nih. Dulu nggak pakai genteng mas. Dulu itu pakainya welit. Kalau di tempat saya namanya welit. Welit itu jadi dari anyaman daun kelapa. Daun kelapa yang udah kering, ini disusun, dijadikan atap rumah. Ini rumahnya memang sederhana banget. Ibunya dari Bu Ela ini memang rumahnya sederhana banget. Pak Roman juga ikut hidup di situ, gitu kan. Nah, karakter dari Bu Ela ini orang yang sangat sabar sekali. Seorang ibu-ibu yang sabar, ya kan? Dia ini setia. Dia ini sayang terhadap keluarganya. Dia sayang banget sama Pak Roman. Dia sayang banget sama anak-anaknya. Dia sayang banget sama ibunya.
Karena bapaknya Bu Ella, mertuanya Pak Roman ini udah meninggal. Yang tersisa hanya ibunya Ibu Ella, nenek dari anak-anak. Jadi memang pada saat itu mereka ini hidup bersama, ngumpul satu rumah. Nah, pada saat itu Pak Roman ini bekerja di kayak pabrik gula. Nah, Pak Roman sendiri ini kerjaannya ini kayak karyawan pabrik gula, tapi memang dia ini hanya sebatas kayak pembantu umum. Jadi dia ini lebih bukan ke karyawan, dia ini kayak ngebantuin tugas-tugas karyawan. Jadi tenaga tambahan di pabrik gula. Nah, pada saat itu karena kondisinya ini pada tahun 90-an itu ada krisis moneter, ini Pak Roman sendiri ini kena PHK. Pak Roman bingung di sini. Ya ampun, kok kayak gini? Akhirnya Pak Roman cerita sama istrinya. Bu, Bapak kena PHK, Bu. Bapak harus gimana ya, Bu? Kondisinya kayak gini. Bapak ini sayang sama kalian. Justru malah Bapak kena PHK, Bu. Nah, saya bilang tadi, Bu Ella ini super strong, super sabar. Kenapa saya taruh cerita ini pas di hari Ibu? Karena Bu Ella adalah orang yang sabar. Bu Ella hanya bilang, Bapak tenang saja. Semuanya sudah diatur sama Allah. Boleh Ibu ikut cari jalan. Aduh, Bapak ini gak pengen Ibu itu ngapa-ngapain sebenarnya, Bu. Bapak pengen Ibu itu ngurusin anak. Bukan seorang Ella. Kalau Ella lihat suaminya menderita terus Ella diam, ini bukan seorang Ella, Pak. Bu Ella ini dia mau bekerja. Yang saya bilang tadi, pada saat itu rumah-rumah papan ini atasnya kan terbuat dari anyaman daun kelapa. Nah, Bu Ella ini ikut yang namanya tetangganya ini ada yang bikin. Bu Ella ini ikut kerja menganyam daun kelapa yang nantinya ini dijual dan dijadikan atap rumah warga. Mungkin yang kelahiran tahun-tahun dulu tahu kan, yang dulu itu nggak ada genteng. Dulu itu rumah-rumah warga itu menggunakan yang saya bilang tadi ini kan, namanya ini welet. Kalau di tempat saya, di daerah saya nggak tahu ya kalau di tempat daerah-daerah kalian masing-masing ya. Ini namanya welet. Jadi memang atap rumah ini menggunakan daun-daun kelapa. Bu Ella disinilah ikut nganyam, ikut bikin caranya gimana. Sampai Bu Ella ini bener-bener bisa ngumpulin uang. Ketika kondisi Pak Roman ini bener-bener di PHK. Pak Roman juga ikut turun tangan. Ikut turun tangannya Pak, ngebantuin Bu Ella juga. Ikut di tetangganya ini memang bener-bener memang dia ini kayak apa ya, pembuat seperti itu. Jadi bukan pabrik sih, lebih tepatnya ini kayak dia ini ada pemasok sendiri yang ngirimin daun-daun kelapa yang udah kering, dia susun segala macam. Nah, memang di situ Bu Ella juga ikut bikin. Nggak kering-kering banget sih posisinya, ini memang masih bisa disusun. Mungkin setengah matang atau gimana, saya juga nggak ngerti posisi bikinnya gitu kan ya. Nah, di sini Pak Roman juga ikut ngebantu kerja di situ juga. Di sini Pak Roman ngomong, saat nganyam bareng atau bareng setiap harinya ini Pak Roman ngomong, maafin Bapak ya Bu. Udahlah Pak, inilah cinta kasih Ibu. Masa iya, tega, lihat suaminya ini bekerja seperti itu, terus di PHK, terus Ibu diem. Itu bukan Bu Ella, itu bukan seorang Ella Pak. Wis toh, semangat yuk, dan anak-anak Ebendo sekolah. Mau dunia seperti apa, mau krisis moneter seperti apa, yuk berjuang. Percaya karo Gusti Allah Pak. Itulah Bu Ella. Singkat cerita, pada saat itu memang kondisinya ini untuk hasil dari jualan seperti itu, jualan atap untuk rumah, ini nggak seberapa. Upahnya ini nggak seberapa, nggak sebanding untuk perekonomian. Karena Pak Roman di sini ngerasa tertantang ya, maksudnya kok iyo aku malah ikut istri, kok iyo malah aku ikut cara istri nyari uang. Harusnya aku ini loh yang nyari uang, istri hanya cukup di rumah. Nah, Pak Roman ini menyelakan waktu untuk bertanya kepada teman-teman sekitar. Nah, pada saat itu Pak Roman ini nyari solusi. Nah, Pak Roman ini ketemu dengan seseorang. Nah, seseorang tadi ini adalah temannya Pak Roman dan ngasih tahu ke Pak Roman, kamu kalau pusing kayak gitu, mending ke Jakarta. Aku yo di Jakarta kok. Ini aja pas kebetulan libur aku pulang. Yo kalau kamu mau, yo mending hidup di Jakarta. Sementara istrimu di sini dulu. Nah, nanti kalau kamu udah mapan, kamu baru ajak istrimu. Ini pitutur kayak pemberitahuan dari temannya Pak Roman. Ngasih tahu mending hidup di Jakarta. Nah, kan? Nah, pada saat itu Pak Roman pun mengiyakan. Iya juga ya. Karena di daerah kondisinya seperti ini. Krismon seperti ini berat banget. Orang-orang kayak saya ini bisa benar-benar nggak bakalan hidup kalau nggak bergerak. Nah, itu kamu tahu. Ya udah, alangkah baiknya kamu segera ke Jakarta. Carilah pekerjaan di Jakarta, kata temennya. Dan temennya pun bilang,
Karena di Jakarta ini jualan apa aja jadi uang. Nah pada saat itu Pak Roman ini pulang terus ngomong sama Bu Ella. Bu, di Jakarta ini kok kayaknya kok lebih menjanjikan ketimbang di kampung, Bu. Loh. Bapak kok tiba-tiba ngomongin Jakarta, Pak? Iya, Bu. Tadi Bapak ketemu teman Bapak dan dia mengarahkan untuk nyari uang di Jakarta. Boleh nggak, Bu, kalau Bapak ini nyari uang di Jakarta? Bukan berarti Bapak ini mau ninggalin Ibu sama anak-anak. Enggak, Bu. Tapi Bapak harus bergerak, Bu. Dengan kondisi yang seperti ini, nggak mungkin Bapak ini tetap bertahan di sini. Bapak malu, Bu. Apa kata orang? Bapak ini ikut kerja Ibu kok. Bapak ini kayak nggak ada solusi. Nah, kebetulan tadi ada temen yang ngasih tahu kalau di Jakarta ini lebih menjanjikan. Menurut Ibu gimana? Ya udah, Pak. Tapi alangkah baiknya gini, Pak. Bukan Ibu ini nggak percaya dengan adanya Bapak di Jakarta. Kalau toh Bapak sudah menemukan apa yang Bapak kerjakan di Jakarta ini menghasilkan, kabarkan Ibu. Biar Ibu ini ikut membantu Bapak, Pak. Apapun itu Ibu mau. Tolong, libatkan seorang Ella di kehidupan Bapak. Itulah cinta Ella ke Bapak. Ini loh, ini kayak bekal buat saya juga. Mudah-mudahan kalau saya nanti kelak dapat istri, ini istri saya ini bisa bersatu dengan saya juga ketika saya ini dalam pekerjaan apa. Saya pengen melibatkan istri saya juga di situ. Ini kayak sebuah contoh juga kok, dedikasi yang baik juga. Tapi tidak hal-hal yang berat ya. Paling tidak maksud saya ini mendampingi. Jadi istri saya ini tahu kegiatan saya. Wah, amin ya Allah. Doain dong ibu-ibu yang di rumah, mudah-mudahan saya nemuinnya kayak gitu. Jadi istri saya ini percaya, support segala macam apapun yang saya lakukan gitu. Ngedampingin bukan berarti nempel terus ke kiri ikut, ke kanan ikut, kemanapun ikut. Nggak harus yang seperti itu. Tapi paling tidak ini support akan apapun yang saya lakukan dan bisa ngimbangin saya gitu, bisa ngimbangin saya dan semuanya ini kan untuk keluarga juga. Nah itulah peran dari Bu Ella. Pak, tolong libatkan saya, Pak. Ibu juga nggak akan yang namanya mengganggu apapun usaha Bapak atau apa. Tapi paling tidak Ibu ini ikut serta. Apa yang Bapak kurang, apa yang Bapak perlu, monggo. Silahkan perintah Ibu. Ibu akan manut. Biar Ibu ini ikut yang namanya meneteskan keringat untuk keluarga juga. Inilah Bu Ella. Makanya ketika saya dikirim cerita ini, wah Bu Ella super strong banget nih. Ini pas banget nih akan saya bawa di hari Ibu gitu. Ini seorang Bu Ella nih. Nah, setelah itu akhirnya Pak Roman ini pamit sama Bu Ella. Pak Roman ini berangkat ke Jakarta lebih dulu. Karena Pak Roman ini pengen ngerti nih sikon Jakarta ini kayak apa. Pak Roman gak mau ibarat kata ini langsung ngajak istrinya. Karena gak ada sanak saudara di situ. Ketika ada apa-apa mau minta tolong sama siapa kecuali teman tadi yang nawarin ya kan. Jadi memang Pak Roman ini survive banget. Udah sampai di Jakarta. Pak Roman ini lihat situasi Jakarta. Dan memang pada saat itu memang kondisi ini ekonomi lagi krisis moneter. Jadi semua ini serba mahal. Semua ini pada naik. Tapi banyak orang-orang yang nganggur, banyak orang-orang yang di PHK. Pada saat itu seperti itu. Tahun 90-an ini seperti itu kondisinya. Nah, di Jakarta ini Pak Roman ini nyari jalan keluar untuk perekonomian keluarganya. Di sisi lain, di Bu Ella. Bu Ella ini hidup dengan ibunya, anak-anaknya ini di satu rumah. Dan Bu Ella ini masih tetap mengerjakan pekerjaan yang saya dibilang tadi. Kayak nganyam atap rumah yang menggunakan daun kelapa gitu. Jadi Bu Ella dan anak-anaknya ini di rumah ngurus anak-anak. Dan Pak Roman ini di Jakarta survive. Nyari jalan keluar gitu. Singkat cerita Pak Roman ini melihat ada beberapa ruko, deretan ruko-ruko, ini melihat orang-orang ini jualan sayur ini laku keras. Loh, kok kayaknya orang berebut sayur ya? Jadi ada pasar, dan pasar itu tadi ini nggak jauh dari ruko-ruko tersebut. Tapi ruko-ruko tersebut ini lebih cenderung menjajakan ini, yang orang-orang dagang di situ ini jualan-jualan sayur, buah-buahan, segala macam seperti itu. Gitu kan. Pak Roman ini mikir, kapan yo aku bisa punya ruko seperti itu? Apa dari hal kecil dulu ya? Nah, pada saat itu Pak Roman ini menemui salah satu pedagang yang di situ, yang punya ruko di situ. Kita sebut saja namanya Pak Iqbal. Pak Iqbal ini punya ruko di situ, dan Pak Roman ini cerita sama Pak Iqbal. Assalamualaikum Pak. Iya? Kok kayaknya bukan orang sini ya? Iya Pak, saya dari daerah Pak. Saya dari Jawa. Oh gitu. Ada apa ya Mas? Mau beli sayur apa gimana? Enggak Pak. Saya ini pengen seperti Bapak. Tiba-tiba Pak Roman bilang seperti itu. Boom! Loh, kok tiba-tiba bilang kayak gitu Pak? Iya Pak, saya lihat kok era krisis moneter kayak gini, orang-orang masih rame ya Pak beli sayur. Ya ginilah Mas,
Mereka mau lauk apa mas? Mereka paling belinya sayur kuat-kuatnya mas. Makanya saya ini jualan sayur. Iya pak, saya ini pengen jualan seperti bapak. Tapi ini hanya angan-angan saya pak. Dan Pak Iqbal bilang, bisa kok pak. Dimulailah dari nol. Jangan takut, jangan malu pak. Pakai gerobak dikelilingin ke kampung. Jadi kok pak, kata Pak Iqbal. Di sini akhirnya Pak Roman kayak kebangun nih semangatnya. Oh iya ya, nggak harus dengan langsung punya ruko dan segala macam. Dan pada akhirnya Pak Iqbal ngomong, kamu beneran dari daerah? Iya pak, saya dari daerah. Ya udah, saran saya seperti itu. Nanti kamu bisa ngambil kok. Nanti saya kasih harga murah. Kalau kamu memang mau jualan segala macam. Nah, pada akhirnya Pak Roman ini akhirnya jualan keliling sayur. Dengan bekal seadanya, Pak Roman ini memikul sayur. Jadi di situ kayak ada tempat kayak keranjang kayak gitu, dibikin pikulan sama Pak Roman sendiri. Dan Pak Roman ini membelinya di tempat Pak Iqbal, sayur-sayuran. Dan Pak Roman ini menjajakannya ini ke komplek-komplek rumah. Pak Roman ini keliling rumah. Keliling-keliling perumahan, keliling-keliling kampung yang ada di Jakarta. Dan ternyata pada saat itu, bener. Pak Roman ini bener-bener ngerasain yang namanya, wah di Jakarta nyari uang nih gampang. Kayak gini aja aku laku, jualan kayak gini aja laku. Pak Roman ini menjajakan sayurannya. Sayur. Hingga Pak Roman ini dikenal sama ibu-ibu komplek. Nanti nunggu sayurnya Pak Roman. Karena Pak Roman sendiri ini tipikal yang ulet juga sebenarnya. Dia mau menjajakan sayur kemanapun, ke kampung-kampung. Nah, pada saat itu semakin maju, Pak Roman ini ada waktu untuk pulang kampung. Nah, pada saat pulang kampung ini ketemu sama Bu Ella. Bu Ella sangat senang banget. Bapak, pulang toh Pak? Iya Bu. Bapak senang banget Bu ada di Jakarta Bu. Kayaknya kok ada perkembangan Bu. Ibu tahu Bapak bawa uang ini buat siapa? Buat Ibu dan anak-anak keluarga kita Bu. Bapak ini punya ide, tapi Ibu setuju gak ya Bu? Apa Pak? Bicaralah sama Ibu, kata Bu Ella. Di sini Pak Roman ini mengutarakan, Bu, gimana kalau kita ini buka ruko di Jakarta Bu? Ruko? Lah kan sewanya mahal Pak. Ya nggak apa-apa sih Bu. Nanti kita ngumpulin uang untuk sewa ruko. Nanti Ibu ini yang ngadep jualan. Nanti Bapak yang ngatur pembelanjaan segala macem Bu. Soalnya jualan sayur di Jakarta ini bener-bener Bu, omsetnya bagus Bu. Gimana ya Pak? Ibu gak pernah jualan-jualan kayak gitu kok Pak. Udah, Bapak ini udah tahu Jakarta Bu. Nanti tak ajarin Bapak. Pak Roman seperti itu nih, ngasih semangat juga sama Bu Ella. Bu Ella pun mengiyakan. Dan pada akhirnya, Bu Ella pamit sama ibunya Bu Ella. Bu, Ella tak pamit. Ella mau ke Jakarta ikut Mas Roman. Kayaknya memang Mas Roman di Jakarta butuh bantuan Bu. Dan di Jakarta ini lebih menjanjikan ketimbang di kampung, kata si Ella. Ibunya mengiyakan. Ya wes nduk, hati-hati. Ibu titip pesan, apapun yang terjadi, kamu jangan meninggalkan sholat. Perihal kamu yang seperti di kampung, lakukanlah juga di Jakarta, kata ibunya. Nah, pada saat itu Bu Ella pun ngomong sama ibunya nih, aku nitip anak-anak ya Bu, doain aku biar sukses sama Mas Roman. Ibunya mengiyakan, yo, udah, kalian berjuang di Jakarta, anak-anak ibu yang ngurus. Karena memang anak-anaknya ini masih kecil. Masih 5 tahun, 7 tahun gitu kan. Nah, pada saat itu akhirnya Bu Ella ini pergi ke Jakarta sama Pak Roman. Tang! Nah, pada saat itu Bu Ella ini benar-benar menyiapkan, menatakan. Awalnya ini memang kontrak satu kontrakan petak. Pak Roman dan Bu Ella kontrak di situ. Dan pada saat itu setiap belanja Bu Ella ini natain di keranjangnya Pak Roman. Berkeliling Pak Roman. Setiap hari seperti itu akhirnya ini membuahkan hasil. Bu, Bapak dapat uang kok banyak ya Bu, alhamdulillah. Iya Pak. Bu, kita kayaknya saatnya nyewa ruko Bu, kita cari tahu ruko-ruko yang murah. Dan akhirnya Pak Roman ini menemukan satu ruko yang memang harganya murah. Dan si punya rukonya tadi ini benar-benar orang baik juga. Akhirnya Pak Roman ini menyewa ruko. Dan buka di area perumahan juga sebenarnya. Area perumahan Pak Roman ini sama Bu Ella ini buka toko sayuran. Bahkan gak cuma sayur, mulai ada buah-buahan. Juga ada ikan asin, ada apa segala macam, sayur-sayuran. Jadi kayak buka ruko kecil-kecilan. Mereka benar-benar berjuang bersama. Dan yang saya bilang tadi, Bu Ella adalah orang yang super sabar dan Bu Ella orang yang super supel. Supel banget humble banget ketika ngadepin orang mau beli, orang yang pengen datang ke situ main segala macam ke rukonya, ngobrol segala macam. Bu Ella ini benar-benar respect, hormat banget. Ini yang membuat tokonya Bu Ella dan Pak Roman ini laris. Laris, banyak orang datang nih akhirnya. Datang. Banyak orang pembeli juga.
Dan akhirnya Pak Roman udah nggak keliling lagi. Dan disitulah jualan sama Bu Ella. Yang memang ini ruko tadi, rukonya Bu Ella dan Pak Roman, nggak jauh juga. Ini banyak ruko-ruko juga. Dimana jualannya ini ada yang juga sama, jualan sayur, juga ada yang jualan buah-buahan, juga ada yang jualan apa. Sebenarnya sama di lokasi yang saya bilang ini masih lingkup yang sama dan deket perumahan gitu. Yang membuat orang-orang ini kalau masuk ke situ kayak bisa belanja inilah, bisa belanja itulah gitu. Memang untung lokasinya ini strategis banget. Dan untungnya memang pemilik ruko tadi juga orang baik juga. Dan tahu perjuangannya Pak Roman. Oh dulunya ini seorang ini nih jualan ini keliling gitu kan. Jadi disupport juga. Monggo silakan kalau mau jualan gitu. Nah akhirnya Pak Roman dan Bu Ella ini kan di situ kan dia jualan sayur ya kan. Jualan sayur dan banyak orang-orang yang berdatangan. Apalagi dengan attitude Bu Ella yang memang Bu Ella ini santun. Yang membuat ramai, dagangannya ini ramai. Bisa nabung akhirnya, bisa nabung, sering ngirim ke rumah. Perekonomian, walaupun dalam keadaan krismon, ya kan, perekonomian keluarga Bu Ella dan Pak Roman ini bisa dibilang ini udah dalam keadaan aman ya, ketimbang awal-awalnya, dulu-dulunya gitu kan. Ini udah bisa ngirim ke rumah, ngirim ke anak-anaknya gitu. Bisa buat bayar sekolah, bisa buat ngasih ke orang tuanya, buat bisa bayar listrik, segala macam. Ini udah ngerasa nyaman lah, aman gitu. Bisa teratasi. Nah akhirnya karena memang bisa dibilang apa ya? Ini adalah mungkin bagian dari anugerah ya. Dengan berapa bulan, ini akhirnya bisa ngumpulin uang untuk membeli mobil pick up. Selain ini bisa ke pasar. Ibarat kata ini bisa belanja, ini pakai mobil pick up, dibawa ke ruko gitu kan. Dan bahkan Pak Roman dan Bu Ella ini bisa nyari karyawan lagi nih. Nyari karyawan untuk ngebantuin jaga di ruko juga karena memang udah mulai ramai. Pada suatu hari, kan saya bilang tadi, ini ruko-ruko ini banyak nih, ada yang jualan sayur, ada yang jualan baju, ada yang jualan apapun itu. Di situ banyak banget. Karena dekat pasar dan ruko ini terpisah dengan pasar. Dekat pemukiman warga, dekat perumahan juga, gitu kan. Nah, ada penjual sayur juga, kita sebut saja namanya Pak Erwin. Nah, Pak Erwin ini dengan adanya jualannya Bu Ella dan Pak Roman, Pak Erwin ini merasa kayak tersaingi. Semua orang ini justru malah belanjanya ini ke Bu Ella dan Pak Roman ketimbang ke Pak Erwin. Ini yang membuat Pak Erwin ini kesal. Ini nih mulai ada cekcok nih di sini. Udah mulai ada ketegangan di sini nih. Pak Erwin ini kayak nggak terima. Dan pada suatu hari ini ada pembeli nih, ada pembeli dan pembeli itu bisa dikatakan ini langganannya Bu Ella. Ini habis dari tempatnya Pak Erwin. Entah ini beli apa, tiba-tiba setelah itu mampir ke tempatnya Bu Ella. Dan di tempatnya Bu Ella, beliau ini beli sayur. Nah, pada saat beli sayur, ini diladenin sama Bu Ella sendiri. Walaupun Bu Ella udah ada karyawan, tapi Bu Ella ini juga sering ikut bantuin gitu. Nah, pada saat Bu Ella ini lagi bungkusin sayurnya setelah ditimbang gitu kan. Nah, orang ini tadi ngomong, seorang cewek, perempuan gitu kan ngomong. Bu Ella, saya kok sedikit gimana gitu ya Bu Le. Sedikit gimana Mbak? Jadi gini, tadi kan saya sempat belanja di tempatnya Pak Erwin. Nah, pas saya belanja di tempatnya Pak Erwin, kok tiba-tiba Pak Erwin ngomong gini. Awas kamu kalau belanja di tempat Bu Ella. Kalau udah langganan sini ya sini, nggak usah ke sana. Masa aku dibilangin kayak gitu Bu Ella? Loh masa toh Mbak? Pak Erwin ngomong kayak gitu. Karena Bu Ella ini memang orangnya sabar. Jadi Bu Ella ini nggak merasa yang kayak kebakar, emosi atau apa. Gitulah Bu Ella. Bener-bener sabar banget Bu Ella. Pada saat itu Bu Ella justru memberi jawaban yang bener-bener bijaksana. Mbak, gini, kalau Mbak memang membutuhkan belanjaan dan memang pada saat itu Mbak ini belanjanya adanya di Pak Erwin, ya belilah di tempat Pak Erwin, nggak apa-apa. Nggak harus belanja di sini. Tapi kalau mau main ke sini, mau nengok saya, duduk-duduk di sini kita ngobrol, ya nggak apa-apa. Jangan merasa Mbak nggak enak yang biasanya beli tempat Mbak Erwin terus pindah ke sini. Jangan kayak gitu Mbak, nggak apa-apa saya ini. Kalau memang Mbak itu di sana ini belanjaannya kok ada semuanya, barang-barang yang dibeli di tempat Pak Erwin ini ada, belanja aja di situ. Saya tidak memusuhi Mbak juga kok. Kita ini semua saudara Mbak, sama-sama perantauan, ya kan Mbak? Iya sih, Bu Ella kok baik ya Bu orangnya. Nggak gitu Mbak, memang saya dari dulu diajarkan sama keluarga saya tidak berbuat serakah. Kata Bu Ella di sini. Nah ternyata obrolan tadi ini didengar oleh Pak Roman. Singkat cerita setelah pembeli itu pergi, Pak Roman ini ngomong sama istrinya, sama Bu Ella. Bu, tadi orang itu ngomong apa Bu? Iya Pak katanya,
nggak boleh belanja di sini sama Pak Erwin. Kok Erwin gitu ya Bu? Lah kita ini juga nggak nyurangin dia kok Bu. Yang namanya rezeki kan udah ada yang ngatur kok. Seenaknya ngomong kayak gitu. Udah Pak, Ibu nggak pengen Bapak kebakar. Ibu nggak pengen Bapak ini emosi. Udah Pak, biarkan. Yo namanya juga pembeli pengen cerita, pengen ngobrol. Mungkin obrolannya adanya itu. Wes Pak, gitu aja nganggepnya. Yo, udah, yuk kita jualan lagi. Itulah Bu Ella. Orang bisa sesabar itu loh. Menenangkan suaminya, padahal suaminya ini kayak mau amarah ya kan. Mendengar, loh kok ada yang ngomong nggak boleh belanja sini gitu loh. Suaminya ini udah mau meledak-ledak nih. Tapi Bu Ella dengan tenang menenangkan suaminya. Itulah Bu Ella. Singkat cerita, 1 minggu kemudian setelah kejadian tadi ada orang lapor seperti itu, pembeli lapor seperti itu. 1 minggu kemudian tiba-tiba ini subuh-subuh ya kan, mobil pick up itu kan udah belanja dari pasar induk ya kan, pusat sayuran. Pak Roman ini sama karyawannya ini belanja kan. Setelah sesampainya di rukonya Pak Roman, diturunkanlah barang-barang tadi. Sayur-sayuran tadi, buah-buahan tadi. Diturunkanlah semuanya. Pada saat diturunkan, boom! Kok jadi kayak gini nih sayur-sayuran? Pak Roman kaget. Karena Pak Roman melihat sendiri sayur-sayuran yang dipesan oleh Pak Roman ini seger-seger. Tapi ketika udah sampai di tempat Pak Roman, boom! Sayuran semua busuk. Loh. Nah, di sini pegawainya kita sebut saja namanya Mas Andi. Pak Roman ini ngomong sama Mas Andi, "Di, lah kok jadi kayak gini sayurannya?" "Loh, iya Pak, saya juga nggak ngerti Pak. Ini semua sayuran dan buah-buahan ini busuk." Boom! Akhirnya Pak Roman bingung nih. Pak Roman mendatangi lagi ke tempatnya. Dan pada saat ke tempat pasar induk tadi, tempat belanja tadi, ini dari sana juga ngomong, "Loh, dari sini seger kok Pak. Ini yang lainnya juga sama, aman. Lah ini buktinya saya ada belatungnya kayak gini segala macam." "Loh, saya nggak tahu Pak." Untungnya dari sana ini mau ngeganti sayur-sayuran yang seger, buah-buahan yang seger. Dan sesampainya di ruko, boom, kembali lagi. Banyak belatung lagi, busuk lagi. Dan baunya ini bener-bener nyengat. Akhirnya bener-bener nggak dipindahin, udah masih di mobil pick up tadi. Ini yang membuat tetangga-tetangga ruko yang sebelah-sebelahnya ini ngerasa baunya ini bener-bener kayak tempat sampah. Ini akhirnya warga-warga sekitar ini jadi mau belanja ke tempat Pak Roman ini males. Karena baunya minta ampun. Pernah kan yang namanya bau sayuran yang udah busuk banget kan. Ini Pak Roman kebingungan, Bu Ella pun kebingungan. Loh Pak, kok kayak gini ya Pak sayurannya Pak? Iya Bu, Bapak juga bingung. Udah diganti dari sana Bu. Bapak ngeliat sendiri. Mereka mau ganti. Kok sampainya di sini kayak gini Bu? Dan akhirnya Pak Roman ini denger selentingan-selentingan yang di warga-warga sekitar. Ih, bau banget ya. Orang-orang yang mau belanja segala macam pada siang harinya ini ngerasa kayak mau ke situ kayak males. Bener-bener aromanya ini udah nyengat, bau yang busuk banget. "Mbak, tempat sampah." Kata si pengirimnya ini ngomong ke saya ini, "Bener-bener kayak tempat sampah Mas, baunya Mas. Ruko saya ini bener-bener kayak tempat sampah." Nah, pada saat itu Pak Roman ini ngomong sama istrinya, "Bu, Bapak tak keluar dulu. Bapak mau nenangkan pikiran. Bapak ini habis kesel Bu. Bapak ini bolak-balik dari sana Bu. Bapak mau nenangin pikiran Bu. Ini kok kayaknya ada yang gak beres." Kata Pak Roman. Nah, Pak Roman ini nyari tahu kanan kiri. Dan Pak Roman ini mendatangi orang pinter. Pak Roman ini mendatangi orang pinter dan Pak Roman ini bertanya sama orang pinter tadi. Kita sebut saja dukun itu namanya Mbah Subali. Nah, pada saat itu Pak Roman ini cerita sama Mbah Subali tadi. "Mbah, saya ini dapat alamat ini dari teman saya Mbah. Saya nyari-nyari info dan saya dapat kabar kalau Mbah ini punya indera yang bisa ngebantuin orang-orang Mbah. Nah, saya ini ada masalah nih Mbah. Ini kok kayaknya ada yang gak beres Mbah dengan dagangan saya. Ini ada kayak pesaing kayak gitu Mbah." "Oh gitu, ya udah nanti kayak gini. Ini nanti air dibawa pulang. Nanti coba saya bantu dari sini juga. Nanti ini air ini disiram-siramin di halaman kamu dagang. Ya, nanti setiap pagi disiramkan sampai 7 kali. Sampai hari ke-7. Ini nanti 1 botol dibagi 7 hari. Ya, nanti yo tak bantu. Memang ini ada yang gak suka dengan dagangan kamu." "Iya Mbah, saya juga ngerasain hal kayak gitu Mbah. Mungkin ini sama-sama pedagang sayur juga Mbah. Karena gak jauh dari tempat saya, ini ada ruko yang buka juga. Dan dia ini kalau gak salah namanya Pak Erwin Mbah. Dia ini gak suka dengan adanya saya dagang sepertinya Mbah. Padahal saya ini juga gak pernah yang namanya nyuruh orang untuk jangan beli di tempat Pak Erwin, saya gak pernah Mbah. Malah dia ini nyuruh orang biar gak beli di tempat saya Mbah. Ini saya curiga dengan orang itu." Udah. Nanti coba ini dituangkan, disirami, ini sampai hari ke-7.
mulai besok. Nah akhirnya Pak Roman ini pagi-pagi ini setelah belanja apa segala macam ini, Pak Roman ini menyiramkan. Muter ini, depan rukonya ini dikucur air muter gitu kan. Sampai hari ke-7 Pak Roman ini menyiramkan air. Tapi anehnya sampai hari ke-7 ini dagangan Pak Roman ini tak kunjung membaik. Orang ini udah kayak males datang ke tempatnya Pak Roman dan Bu Ella ini males. Bu Ella ini sampai bengong. Bu Ella cerita sama si Andi karyawannya. Di, kok orang-orang nggak pada beli kesini ya, Di? Iya, Bu. Kenapa ya, Di? Nggak tahu, Bu. Padahal sayuran udah mulai seger-seger ya, Bu. Udah nggak ada yang aneh-aneh. Semua yang kemarin busuk-busuk udah dibuangin sama Bapak, Bu. Pak Roman pun ikut bingung. Lah ini kok nggak ada orang datang. Ada orang datang 1-2 udah. 1-2 udah. Yang biasanya ini rame. Tiba-tiba ini langsung sepi. Nah, karena nggak ada yang beli yang namanya sayuran pasti membusuk kan. Akhirnya ini daripada kebuang-buang, Pak Roman bilang sama istrinya, Bu, mending kayaknya kita libur dulu, Bu. Sementara kita libur dulu. Kita cari tahu penyebabnya, Bu. Ya udah kalau kayak gitu. Nah, di sini Andi pun diajak ngomong, Di, maafin Bapak, Ibu yo. Ini kayaknya kamu berhenti dulu. Nanti kalau ruko udah rame lagi, kamu tak panggil yo. Iya Pak, Bu, nggak apa-apa. Karyawannya ini nurut. Akhirnya ruko tutup. Mereka berdua ini berpikir, ini ada apa ya, Bu? Kok kita kayak gini ya, Bu? Mau nggak mau, akhirnya rukonya Pak Erwin ini jadi tambah rame. Bu Ella ini terus menyabarkan, sabar Pak. Tenang, Ibu juga selalu berdoa. Ibu minta sama Allah, Pak. Bapak nggak usah buru-buru gegabah, punya pemikiran yang aneh-aneh. Ibu nggak pingin yang aneh-aneh, Pak. Iya sih, Bu, tapi kok Bapak ya tetap ngerasa aneh. Orang Bapak ini nggak pernah yang neko-neko kok, Bu. Iya, Pak, udah sabar. Nah, singkat cerita, akhirnya ruko ini kan tutup terus nih. Gara-gara tutup terus kan pemasukan berkurang. Akhirnya Pak Roman ini kembali mendatangi dukun tadi. Singkat cerita, ketika Pak Roman ini udah sampai lokasi, ini mau masuk gang nih, karena memang rumahnya Mbak Subali ini ada gang, gitu kan. Nah, pada saat mau masuk gang, Pak Roman ini bingung, berhenti. Loh, ada apa ini? Tiba-tiba ada bendera kuning. Pak Roman bingung di sini. Pak Roman nanya sama tetangga-tetangga di situ. Pak, numpang nanya Pak, ini yang meninggal siapa ya? Mbak Subali meninggal. Mbak Subali meninggal. Dukun yang didatengin Pak Roman ini meninggal dunia. Pak Roman kaget. Hah, ternyata benar. Setelah Pak Roman ini mendekat, ternyata Mbak Subali ini sudah dimandikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya Roman balik lagi nih pulang ke rumah. Roman bingung di sini, kok kayak gini ya? Ini kenapa dengan Mbak Subali? Mbak Subali sampai meninggal dunia. Singkat cerita, akhirnya Roman ini nyari tahu gimana solusinya, cara ngebangkitin usaha segala macem. Roman nyari tahu. Karena Roman di sini kan udah mulai banyak relasi ya, punya banyak temen gitu kan ya. Nah, tiba-tiba Roman ini pulang ngomong sama istrinya, Bu, aku harus ke Jawa, aku mau ada urusan. Ya siapa tahu nanti ada hasil, saya minta Ibu doain saya. Sisa tabungan ini dibagi 2, pegang Ibu separuh, pegang Bapak separuh. Bapak tak nyari usaha. Kayaknya memang kita ini harus berputar otak yang dimana kita harus menjaga kestabilan ekonomi keluarga kita, Bu. Bapak harus keluar kota dulu. Lah Bapak emang mau kemana Pak? Ke Jawa itu Pak? Lah mending Ibu pulang aja Pak, udah nggak usah. Sementara bertahan, Bapak nggak lama. Ibu percaya aja udah, pokoknya nanti nunggu aba-aba dari Bapak gimana ke depannya. Bapak ini percaya sama Ibu. Iya Pak. Singkat cerita akhirnya Pak Roman ini jalan ke daerah Jawa. Dan beberapa hari kemudian, ini Pak Roman pulang lagi nih. Pulang lagi, setelah pulang Bu Ella ini memang udah menanti kedatangannya Pak Roman. Bapak ini dari mana sih Pak? Iya Bu, udah Ibu tenang aja. Sisa tabungan masih kan? Ya udah, kita belanjain lagi, kita puterin lagi dengan dagang seadanya. Sedapet-dapetnya. Ikhtiar, wes percaya sama Bapak. Udah, yakin sama Bapak. Percaya kan Bu? Iya Pak, beneran ini kita mau jualan lagi. Terus Andi gimana Pak? Nanti, manggilnya Andi nanti. Kalau kita udah mulai berkembang, nanti Andi kita panggil lagi. Ya udah Pak kalau gitu. Akhirnya dengan sisa tabungan yang memang seada-adanya nih, maksudnya sisa tabungan yang bener-bener kalau bisa dibilang ini sisa bertahan hidup, gitu kan. Ini dibelanjain sayur, nekat nih, dibelanjain sayur, balik lagi ini dagangan walaupun seadanya ini ruko kembali dibuka. Dan disinilah Bu Ella dan Pak Roman ini yang dagang sendiri, ngadep sendiri tanpa karyawan. Ini dalam hitungan hari ketiga mereka buka.
ini udah mulai banyak orang berdatangan. Datang lagi orang terus pesan sayur, orang beli buah, orang beli sayur, orang ini beli bumbu-bumbu masakan segala macam, yang membuat akhirnya perekonomian mulai pelan-pelan ini kembali normal lagi. Perekonomian Pak Roman dan Bu Ella kembali lagi. Terus menerus. Seiringnya waktu orang-orang pada berdatangan, beli semuanya segala macam. Wah, di sini boom. Ini tiba-tiba Bu Ella sampai bingung. Pak, kok aneh ya Pak? Kok sekarang tambah rame Pak? Andi tak panggil lagi ya Bu? Ya terserah Ibu kalau Andi mau dipanggil lagi. Akhirnya karyawannya dipanggil lagi nih. Karyawannya pun kaget lah. Kok rame lagi Bu? Iya leh, udah jualan. Akhirnya kembali jualan lagi dan rame, bener-bener kondisinya rame. Terus menerus. Bahkan tempat Pak Erwin udah mulai sepi. Orang yang tadinya gosipin di situ bau sampah, busuk lah, sayurannya lah atau segala macam, gak ada lagi omongan itu. Pelanggan-pelanggan yang dulu mulai kembali lagi. Dan bahkan banyak pembeli yang baru berdatangan. Boom. Nah, beberapa bulan kemudian tiba-tiba dengan mata kepalanya Bu Ella sendiri melihat kalau Pak Erwin sudah bangkrut dan rukonya Pak Erwin ini ditutup. Boom. Tutup. Pak Erwin gulung tikar. Di sini Pak Roman ini hanya senyum. Bener kan Bu? Orang kita nggak jahat kok. Tenang aja Bu. Iya Pak ya. Tapi kok Ibu aneh aja sih Pak? Kok ruko kita serame ini Pak? Udahlah Bu. Nanti Ibu yang manage. Kira-kira mau bikin apa? Mau beli apa segala macem? Kalau saran Bapak sih mending bikin rumah Bu. Udah nggak ada saingan lagi kita kok. Dengan kondisi krismon, Pak Erwin dan Bu Ella akhirnya membeli tanah di kampung dan bikin rumah. Bikin rumah yang bener-bener apa ya, di luar ekspektasi gitu ya. Yang awalnya memang pengen hanya bertahan hidup untuk nyekolahin anaknya segala macam, nggak ada pengen beli rumah atau apa segala macam. Disinilah Pak Erwin dan Bu Ella ini sampai bangun rumah di kampung. Pas rumah udah jadi, ini kan sering pulang akhirnya. Pak Roman dan Bu Ella ini sering pulang gitu kan ya. Nah, anak-anaknya yang awalnya di tempat mbahnya, dititipin di mbahnya, di ibunya Bu Ella, mertuanya Pak Roman. Anak-anaknya pun kan kembali nih, diajak nih Bapak Ibu udah punya rumah nih, ayo nempatin sini gitu kan. Anak-anaknya anehnya, boom, ini nggak pada betah. Rumah mewah loh. Dan tetangga-tetangga ini juga pada heran dengan kesuksesannya Pak Roman dan Bu Ella. Bu Ella dan Pak Roman keberapa kalinya pulang. Ini mengalami keanehan. Keanehannya gini, ketika anak-anaknya yang diajak, ayolah tidur di sini, rumah kamu sendiri loh ini. Anak-anaknya ini sering ngomong, enggak tidur di rumah nenek aja, tidur di tempat mbah. Kata anak-anaknya, enggak betah tinggal di rumah yang baru. Yang fasilitasnya ibarat kata ini udah mulai lengkap lah. Ada TV, ada kulkas. Di era yang bener-bener krisis moneter. Untuk nyari makan aja susah. Pada tahun itu 98, 99, wah ini bener-bener perih banget pada saat itu. Akhirnya kondisi rumah baru itu, ini kan jarang ditempatin. Ketika Bu Ella dan Pak Roman ini ke Jakarta lagi, ini rumah hampir kayak nggak ada penghuni. Walaupun fasilitas lengkap, ini kayak nggak ada penghuni. Dan mereka pulang ini ketika hanya lebaran, hari-hari tertentu kalau mereka ini kangen sama keluarga. Dan di rumah ini nggak lama juga, 3 hari, 4 hari, seminggu pulang lagi ke Jakarta. Karena ada tanggungan di Jakarta. Kerjaan jualan sayur Jakarta tadi, yang buka ruko tadi, itu yang membuat akhirnya rumah ini bisa dikatakan, ini bisa dibilang ya kayak rumah kosong. Kayak tanpa penghuni, karena anak-anaknya ini lebih betah di tempat neneknya. Pada saat itu, Bu Ella ini pulang, ya kan, dan mampir ke rumah nenek, ke rumah ibunya Bu Ella. Dan ibunya Bu Ella ini ngomong, omahmu panas, Duk. Mbok apakno omahmu? Rumah baru kamu itu kok panas banget. Itu diapain toh? Ella bingung. Ya gak diapa-apain toh Bu Loh, anak-anakmu aja gak betah di situ. Kata ibunya Bu Ella. Lah, itu rumah tak bangun baru kok. Ya buat Bu juga, buat anak-anak juga. Ya saran Ella, ibu sama anak-anak tinggal di rumah baru toh. Jangan di rumah yang kayak gini Bu. Ella gak tega. Ella itu gak tega. Mending ibu ke tempat rumah Ella yang baru. Di sana lebih rame kok. Tetangga-tetangga juga rame. Kok ibu malah milih di sini? Enggak. Ibu di sini aja, cucu-cucu ibu biar sama ibu. Ya udah kalau gitu Bu, kalau memang ibu betah di rumah, yo terserah ibu. Itu ada rumah baru yo. Kalau ibu mau nempatin ke sana ya nggak apa-apa lah itu Bu. Enggak, ibu di sini aja. Ibunya Bu Ella ini sampai nggak betah juga, nggak mau tinggal di rumah barunya Bu Ella.
Akhirnya Bu Ella kembali lagi Jakarta nih, seperti biasa, aktivitas seperti biasa lagi. Dan memang semakin rame terus menerus. Hingga akhirnya Bu Ella berhasil beli mobil juga. Boom! Seorang pedagang sayur yang awalnya cuma sayur keliling, kini sudah bisa bangkit lagi di saat memang ada yang curang. Dan kini kembali move on lagi. Dan jualannya ini tambah ramai lagi hingga bisa membeli tanah dan bikin rumah baru. Tapi itu tadi, anehnya anak-anaknya nggak mau pada tinggal di situ. Nah, berapa bulan kemudian ya kan, pada pagi hari Bu Ella ini memang dia tipikal yang nggak pengen ada pembantu di rumah gitu. Bukan berarti Bu Ella ini orangnya pelit atau apa, enggak, justru malah Bu Ella ini pengen yang namanya karena udah ada yang jagain si di rukonya itu kan ada Andi nih, dan rukonya ini juga nggak jauh dari kontrakannya Bu Ella gitu kan. Saat itu memang Bu Ella ini bangun pagi-pagi bersih-bersih dan Bu Ella ini melihat kulkas ini kotor. Pada saat itu Bu Ella ini membersihkan kulkas. Kulkas kok kotor banget, mumpung aku belum ke ruko, tak bersih-bersih dulu. Karena memang Bu Ella ini nggak ada pembantu di rumah gitu kan. Karena memang jarang juga nggak ada siapa-siapa di kontrakan gitu kan. Gak ada siapa-siapa di kontrakan ketika memang Bu Ella dan Pak Roman ini ke ruko kan berarti kontrakan kosong. Jadi gak perlu pembantu di rumah gitu kan. Nah pada saat itu Bu Ella ini bersih-bersih. Karena memang udah ada Andi di ruko kan. Nah Pak Roman ini sedang tidur. Pak Roman sedang tidur, Bu Ella ini bersih-bersih kulkas. Dinolkan dan Bu Ella ini membersihkan kulkas. Saat Bu Ella membersihkan kulkas, jadi samping kulkas ini ada lemari. Dan lemari itu bisa buat naruh piring-piring. Jadi kayak perabotan yang kadang dipakai kadang enggak, ini ditaruh di lemari itu. Nah saat Bu Ella ini membersihkan kulkas, di bawahnya ini kan kalau kulkas di nol kan, kita bersihin kan. Jadi belakang kulkas ini banyak airnya kan ya. Bu Ella ini ngepel ke belakangnya kulkas. Dan pada saat itu Bu Ella ini menemukan telur. Bu Ella ini menemukan telur. Ya telurnya jatuh. Setelah kulkas bersih, Bu Ella memindahkan telur tadi dipindah ke kulkas-kulkas. Ditata dengan telur-telur yang lain. Ditutuplah kulkas tadi. Nah kan udah bersih, Bu Ella akhirnya mau berangkat ke ruko. Dan pada saat itu Pak Roman bangun. Bu Ella bilang, Pak kalau mau makan kesana aja Pak, ke ruko nanti makan bareng sama Ibu. Ibu juga belum sarapan. Tapi kalau Bapak lapar yo, apalah itu di kulkas ada telur, ada ikan. Kalau mau digoreng ya monggo. Ada ayam juga kok Pak, Ibu juga beli ayam. Nah disinilah Pak Roman bilang, udahlah Ibu ke ruko aja dulu, nanti Bapak siangan. Udah biasanya gitu kok Bu. Udah sana Bapak capek ke Bu hari ini Bu. Ya udah Pak. Nah memang dengan adanya kemajuannya pelan-pelan ini akhirnya Andi itu memang yang disuruh belanja sendiri kadang ke tempat pasar induk. Andi ini udah dipercaya nih bawa mobil sendiri, bawa sendiri, yang membuat Pak Roman ini sering di rumah. Gitu karena semakin jalannya waktu ya kan. Dan akhirnya memang nggak cuma Andi, ada juga karyawan-karyawan yang lain juga gitu. Memang yang paling deket itu Andi gitu. Andi yang dipercaya untuk memimpin karyawan-karyawan yang lain. Ada 2 orang baru lagi. Nah oke, singkat cerita akhirnya Bu Ella ini pergi ke ruko. Nah kan beli ke ruko dan ternyata bener ruko ini lagi rame-ramenya. Banyak orang lalu lalang yang membeli sayuran, buah-buahan, bahkan yang lain-lainnya. Bu Ella kini nggak cuma yang dijajakan itu, nggak cuma sayur-sayuran, nggak cuma buah-buahan, ini banyak banget, komplit. Jadi rukonya Bu Ella ini komplit gitu. Yang si punya rukonya aja seneng gitu. Karena Bu Ella ketika membayar tagihan per bulannya, ini Bu Ella selalu ngasih lebihan. Jadi yang punya ruko, yang menyewakan ruko ini juga seneng. Itulah Bu Ella. Bu Ella ini orangnya baik. Dan gak lama kemudian Pak Roman ini datang. Pak Roman datang dan akhirnya ngumpul di situ kan. Nah Bu Ella ini nanya sama Pak Roman, udah sarapan Pak? Udah. Pakai apa tadi? Goreng telur aja udah Bu. Oh ya udah. Akhirnya jalan lagi nih, jualan bareng segala macam. Rame terus. Nah, singkat cerita, 3 hari kemudian, ini tiba-tiba pada malam hari, ini masih pukul 9 malam, ini tiba-tiba Pak Roman ngerasain demam yang luar biasa. Boom! Dan anehnya demamnya ini disertai gatal-gatal. Bu, Bapak kenapa ya Bu? Kok gatal-gatal terus badan Bapak kok panas ya Bu? Bapak ini kayak gerah loh Bu. Loh, Bapak kenapa tuh Pak? Lah mau ke dokter apa gimana? Nggak mau lah Bu, besok aja lah Bu, udah jam segini kok. Memang posisinya udah jam 9 malam. Ya udah Pak, minum obat. Alergi Pak, takutnya apa? Bapak tadi makan apa? Ibunya ini nyari obat alergi di warung. Bu Ella ini nyari obat alergi. Bapaknya ini minum, Pak Roman ini minum obat itu tadi. Tapi anehnya, setelah minum obat tadi, boom! Tiba-tiba ini demamnya justru malah tambah parah. Bahkan gatal-gatalnya ini semakin memerah. Seluruh badan ini memerah.
Bu lah bapak kok kayak gini ya bu? Gatel banget ya bu. Bapak kok kayak gini banget? Ih, apa iki bu? Pak Roman ini ngerasain yang gatal luar biasa. Bapak ini alergi apa toh pak? Nggak tahu bu, badan bapaknya panas bu. Ketika memang Bu Ella nyentuh badannya Pak Roman ini memang panas. Dan mungkin karena reaksi obat Pak Roman ini tertidur. Obat gatal tadi ini kayak efeknya ini kayak bikin tidur, ngantuk gitu kan. Nah, pada saat itu juga jam 1 dini hari Pak Roman ini terbangun dan jerit-jerit. Teriak-teriak, tolong, tolong, tolong bu, tolong bu, tolong. Bapak kenapa pak? Bapak kenapa pak? Bu, bapak mimpi aneh bu. Mimpi kenapa pak? Bapak kok dicambuk-cambuk sama makhluk-makhluk yang bener-bener jelek-jelek bu. Bener-bener makhluknya ini hancur-hancur mukanya bu. Bapak ini diikat, bapak ini dicambuk-cambuk bu. Udahlah pak, istirahat. Iya bu. Nah saat itu juga Pak Roman ini mau istirahat. Pak Roman kaget ketika mau membentulkan selimut. Ini semua pahanya ke arah kaki ini, dari paha ke kaki, ini sudah mulai berdarah. Jadi kayak gatal digaruk, dipaksa garuk gitu kan ya. Jadi ini ada bekas-bekas garukan dari tangan Pak Roman sendiri. Ini istrinya sampai ngomong, loh pak, kok kaki bapak kayak gitu? Ini udah banyak darah keluar, garukan dari tangan Pak Roman. Bapak juga nggak ngerti bu, apa ini ya bu? Kok kayak gini banget? Besok periksa ya bu, besok periksa ya. Tapi demamnya Pak Roman juga belum turun, belum reda. Singkat cerita pada keesokan harinya, Andi ini datang pagi-pagi dipasrahin sama Bu Ella. Andi, kamu buka ruko dulu. Ibu mau ngantar periksa bapak. Akhirnya Pak Roman ini dibawa ke dokter. Dan pada saat itu dikasih obat sama dokter. Setelah periksa, ya kan, ini pulang. Dan pada saat sampai rumah, minum obat. Ini lebih parah lagi. Bu, parah bu, gatelnya kok parah banget kayak gini bu. Gatelnya ini minta ampun, katanya luar biasa. Nah, gatelnya parah banget. Dan demam badannya. Dan pada akhirnya ini obat dihabiskan tapi nggak reda-reda. Dan singkat cerita dibawalah Pak Roman ini ke rumah sakit. Dan ternyata dibawa ke rumah sakit ini agak mendingan. Dibawalah pulang lagi. Dan sampai rumah lagi kambuh lagi dan lebih parah. Dan kali ini bener-bener lukanya Pak Roman ini nggak mau mengering. Terus keluar darah. Ini yang menjadikan Bu Ella ini bingung. Bapak ini kenapa yo pak? Kok bisa kayak gini? Nah, pada saat itu akhirnya disinilah Pak Roman ini ngerasain sesak nafas. Kayak tersiksa, hidupnya ini kayak tersiksa. Dan berulang kali Pak Roman dimimpikan hal yang sama. Setiap malamnya, setiap Pak Roman tidur ini disiksa terus-menerus. Kayak dibawa ke alam lain dan Pak Roman ini dicambuki. Nah, pada saat disitulah Pak Roman ini kayak udah nggak ada tenaga lagi. Pak Roman udah semakin kurus, Bu Ella juga bingung dengan kondisinya Pak Roman yang seperti itu. Bu Ella ini panik. Kondisinya bapak kok kayak gini, iya bu. Pak Roman ini hanya terbaring. Dan bahkan rukonya udah mulai nggak jalan. Nggak jalannya kenapa? Udah habis uangnya untuk berobat Pak Roman. Bolak-balik rumah sakit ngabisin uang banyak. Dan pada akhirnya Pak Roman ngomong sama istrinya. Ngomong sama Bu Ella. Bu, bapak memang harus jujur sama ibu, bu. Bapak kenapa toh pak? Ngomong pak. Ceritalah pak sama ibu. Bapak kenapa? Ibu juga nggak ngerti. Ibu juga nggak akan ninggalin bapak kok pak. Bapak ini kenapa sebenarnya pak? Ya bu, maafin bapak bu. Maafin bapak bu. Bapak ini salah sama ibu, kata Pak Roman. Dan ternyata Pak Roman menjelaskan ke istrinya. Bu, bapak ini kayaknya udah mau meninggal apa ya bu? Loh, bapak kok ngomongnya kayak gitu? Iya bu, bapak juga nggak ngerti. Ini, bapak ini bener-bener buah si malakama ini bu kayaknya bu. Lah emang kenapa toh pak? Apa cerita? Di sini Pak Roman ngomong. Bu, ibu tahu telur yang ada di lemari itu bu? Telur? Iya pak, ibu pernah nemuin telur di bawah lemari pak. Deket lemari es pak, deket kulkas pak. Lah, emang kenapa pak dengan itu telur? Bu, bapak kayaknya makan telur itu bu. Istrinya bingung. Lah, emang telur apa pak? Ibu memang nyingkirin telur itu terus tak pindah di kulkas setelah ibu bersihin kulkas. Lah bapak waktu itu kan sarapan pak. Iya bu, mungkin bapak makan telur itu bu. Karena waktu bapak cek telur itu sudah nggak ada. Apa ibu mindahin telur itu? Iya pak, memang ibu yang mindahin. Lah ada apa dengan telur itu pak? Bukannya itu telur ayam biasa? Bukan bu. Bukan. Bapak udah bohong sama ibu. Dan sekarang bapak yang celaka sendiri bu. Telur itu
Itu telur pesugihan, Bu. Hah? Telur pesugihan, Pak? Iya, Bu. Sengaja Bapak taruh di situ karena memang gak ada tempat lain. Disitulah yang paling aman. Dan Bapak naruh telur itu memang Bapak ini nyarinya sampai daerah Jawa loh, Bu. Hah? Bapak ngelakuin pesugihan sampai ke daerah Jawa, Pak? Iya, Bu. Ibu ingat gak? Waktu Bapak ini pamitan sama Ibu mau ke Jawa. Apapun yang terjadi, Bu, tenang aja di sini. Bapak ini pergi ke dukun, Bu. Lah kok Bapak malah makan telur itu sendiri, Bu? Ternyata waktu Pak Roman ini pergi ke Jawa, ini ternyata ke tempat pesugihan. Dan nggak tahu ritual apa yang dilakukan oleh Pak Roman. Ya, di situ nggak diceritakan. Pak Roman ini membawa telur. Dan telur yang memang sengaja disimpan di bawah lemari. Karena memang kontrakannya Pak Roman, mungkin Pak Roman mikirnya ditaruh di lemari bawah itu paling aman. Jadi lemari ini ada kolongnya. Dan dekat lemari ini ada kulkas. Nah, ketika Bu Ella ini bersihin kulkas, ini menemukan telur tadi. Dipikirnya Bu Ella ini telur gelinding atau apa, ya kan? Atau mungkin pas waktu natain mau ditaruh di kulkas, telur-telur yang biasa ditaruh, ini ada yang jatuh. Tapi anehnya kan nggak pecah. Di situ juga Bu Ella nggak berpikir yang aneh-aneh. Di situ cuma Bu Ella ini memindahkan telur tadi, dipindahkan ke kulkas. Nggak ada pikiran yang aneh-aneh di situ. Dan ternyata telur itu adalah telur ini, ibarat kata ini kayak persyaratan. Nggak tahu ini persyaratan macam apa, saya juga nggak ngerti. Ini telur akhirnya dimasak Pak Roman sendiri, dimakan sendiri. Bahkan anehnya telur ini biasanya telur kalau udah terlalu lama kan, dalamnya mungkin ada darah atau apa gitu ya. Ini enggak. Pak Roman juga nggak ngerasain itu. Dia goreng sendiri, apa sendiri, dimakan sendiri. Yang sebenarnya itu adalah telur pesugihan atau apa segala macam. Pak Roman cerita semua sama istrinya. Bu Ella kaget di sini. Pak, Bapak tahu kan Pak? Bapak ini sering ngajarin sholat. Bapak ngajarin apa ke ibu? Ibu ya rajin sholat ini ya berkat Bapak. Kok Bapak sampai hilaf kayak gitu sih Pak? Iya Bu, ya ampun maafin Bapak Bu. Bapak juga nggak ngerti bakalan kayak gini Bu. Bapak udah menderita kayak gini Bu. Udah nyusahin ibu. Pak Roman ini udah jujur semuanya sama istrinya. Istrinya ini sampai kaget dengan kondisinya. Pak Roman menceritakan seperti itu. Dan akhirnya berjalannya waktu, Bu Ella inilah peran Bu Ella. Dengan kondisi seperti itu nggak ninggalin suaminya. Bu Ella tetap yang namanya Bu Ella ini mengantar ke rumah sakit terus menerus hingga akhirnya Pak Roman ini dirawat di rumah sakit. Dan mungkin memang benar ya pada saat itu rumah yang dibangun ini dari uang panas yang membuat anak-anaknya Bu Ella ini nggak pada betah tinggal di rumah baru. Nah di sisi lain ini Bu Ella ini bener-bener nggak ninggalin Pak Roman. Bu Ella ngerawat di rumah sakit hingga Pak Roman ini bener-bener makannya ini udah nggak teratur, dimuntahin lagi sampai Pak Roman ini kurus kering. Dan akhirnya setelah Pak Roman ini udah minta maaf terus minta maaf ke istrinya, Pak Roman meninggal dunia. Pak Roman meninggal dunia. Bu Ella menangis histeris. Bapak, lah kok ninggal ibu, Pak? Bu Ella ini ngerasa ditinggal suaminya. Dengan kondisi udah bangkrut juga. Singkat cerita akhirnya jenazah Pak Roman dibawa pulang. Dan keluarga ini kaget, semua anak-anaknya juga kaget. Yang gak kaget ini justru ibunya Bu Ella. Justru ibunya Bu Ella ini ngomong sama Bu Ella. Neneknya anak-anak nih, bener kan Duk? Bukan ibu ini mendoakan yang enggak-enggak. Justru ibu ini selalu doa buat kalian. Tapi ibu ini ngalamin kejanggalan di rumah ini. Rumah barumu ini. Jadi jenazah ini dibawa ke rumah yang baru nih kan. Ya kan? Disitulah ibunya Bu Ella ini ngomong seperti itu. Anak-anakmu ini setiap hari dimimpikan hal-hal aneh. Setiap saya tanya, ternyata anak-anakmu dimimpikan melihat bapaknya ini disiksa. Anak-anakmu ini kan sempat sakit. Tapi aku gak ngomong sama kamu, takutnya kamu kepikiran. Setiap sakit mimpinya bapaknya disiksa. Disinilah Bu Ella menggabungkan puzzle-puzzle tadi. Iya, waktu itu Pak Roman ini ketika mimpinya disiksa dengan makhluk-makhluk aneh. Dan ternyata ini sama. Anaknya pun dimimpikan hal yang sama. Bedanya di sini anaknya ini menyaksikan bapaknya disiksa. Seperti itulah ceritanya. Dan pada akhirnya, pada sore hari, Pak Roman ini dimakamkan. Dan warga-warga pun berdatangan. Sore hari dimakamkan, ya kan? Ini hari pertama kan ada pengajian nih. Sore dimakamkan, malamnya ada pengajian. Ya kan? Ada pengajian 7 hari tadi. Nah, disinilah cerita kembali ke awal. Cerita yang masa kini nih.
Gimana Pak Kiai Soleh yang menyuruh warga untuk membetulkan makam yang amblas terhenti oleh hujan? Cerita yang di awal kan ya, terhenti oleh hujan, terus ada petir, akhirnya terhenti semuanya. Di situ kan Pak Soleh ini menyabarkan istrinya kembali di situ. Ternyata Pak Kiai Soleh ini sudah diceritain sama Bu Ella. Kejadiannya seperti ini Pak, ceritanya seperti ini, ceritanya seperti ini Pak. Dan warga ini nggak ada yang tahu. Warga nggak ada yang tahu. Kalau Pak Roman meninggal, ini penyebabnya karena pesugihan. Nggak tahu caranya pesugihan gimana, karena nggak cerita sama Bu Ella. Bu Ella juga menjadi misteri sendiri buat Bu Ella. Yang jelas ada telur, dan itu penyebabnya itu, gitu loh. Digoreng terus dimakan sendiri. Dan singkat cerita, akhirnya setelah hujan reda, akhirnya Pak Kiai Soleh ngomong sama warga, ayo kita betulin makamnya almarhum Pak Roman. Akhirnya warga, ayo Pak. Warga nggak ada yang tahu kalau Pak Roman ini ngelakuin pesugihan. Nah, setelah warga ini datang ke makam, ternyata memang kondisi makamnya parah. Posisi makamnya Pak Roman ini udah terendam air. Dan pada akhirnya di situ Pak RT ngasih tahu, dan Pak RT ini kayak ambil penyedot air. Jadi ada di mana warga punya alat itu untuk nyedot air. Dibuanglah air yang udah ngerendam makamnya Pak Roman. Warga mau kembali membetulkan makam. Pak Soleh pun di sini kayak ibarat kata heran dengan kejadian ini. Saya juga mikir kok ada ya kayak gini ya? Apa ini hanya karena kondisi alam lagi hujan atau apa gitu? Tapi memang kondisinya seperti itu. Makamnya hancur, katanya amblas Mas. Hampir 1 meter. Hampir bener-bener tinggal papan-papannya ini, penutup jenazahnya ini sampai mau kelihatan Mas. Ada beberapa yang papan-papannya tadi ini ada yang kelihatan, ada yang rusak, ada yang apa gitu. Ada yang lepas dari pemasangannya, dan akhirnya memang sudah dibetulin sama warga. Dan disinilah akhirnya Bu Ella ini kayak memendam cerita ini, hanya menceritakan di rumah ini, hanya menceritakan ke Pak Soleh. Walaupun ibunya Bu Ella ini kayak udah menduga-duga kayak ada yang nggak beres nih. Dan anehnya ini masih ada lagi nih. Ketika semua udah habis semua, Bu Ella ini tinggal, ya ampun sisa tabungan ini tinggal berapa lah. Saya mau nyebutin juga nggak enak karena Bu Ella sendiri juga nggak nyebutin. Pokoknya susah Mas buat diomongin pada saat itu. Dan akhirnya rumah baru tadi ini dijual. Rumah baru tadi dijual. Anehnya, masih ada anehnya lagi nih. Rumah baru tadi ini dijual, ini nggak laku-laku. Sampai akhirnya ini dijual dengan harga murah. Kenapa dijual? Bu Ella sendiri nggak betah ternyata di situ. Dan pada saat itu hasilnya ini, uangnya ini untuk modal Bu Ella. Bu Ella membuka usaha kecil-kecilan, dagang warung kelontongan di rumah ibunya. Nah, itulah akhir dari kisahnya Bu Ella. Bu Ella ini mencerita. Saya kemarin pas waktu Bu Ella ini telepon ke saya ini, ceritanya ini sambil nangis sih. Jadi agak saya, ya udah Bu, saya juga nyabarin, tapi nangis terus-menerus gitu kan. Jadi saya pemahamannya cerita ini agak tersendat-sendat. Jadi saya nungguin Bu Ella cerita sambil nangis duluan nih. Sambil nangis selesai baru terus Bu gimana? Terus tadi gimana Bu? Gitu kan. Jadi karena mungkin apa ya, remind ceritanya ini benar-benar mungkin bikin haru Bu Ella kali ya, seperti itu. Kehilangan seorang suami yang dicintainya yang hilaf melakukan pesugihan. Ternyata pas waktu itu pergi ke Jawa itu ngelakonin seperti itu. Dan tanpa sepengetahuan Bu Ella, suaminya juga nggak jujur. Dan akhirnya dia kayak menumbalkan diri sendiri atau gimana, saya juga nggak tahu. Dan Bu Ella menceritakan hal itu ke saya. Oh bener-bener nangis terus-menerus kok. Sampai saya nungguin, aduh gimana ya, saya mau motong kan. Bu gimana ya, saya jadi nggak enak. Jadi saya tungguin nih. Ini nangisnya sampai kapan nih? Gitu kan, saya sempet kayak gitu kan. Setelah udah selesai, ya kayak gitu Mas ceritanya. Lah kayak gitu gimana ceritanya? Baru saya tanyain lagi. Iya Mas, kayak gini Mas, dari awal barulah saya rekam di otak saya kan. Oh kayak gini nih urutannya kayak gini. Barulah saya sounding ke tim, nih ceritanya kayak gini nih. Kita rangkai, akhirnya jadilah cerita ini. Dan saya ceritakan ke penikmat channel Rian Agus Widodo. Itulah kisah dari Bu Ella yang berakhir Bu Ella ini, wah mau nggak mau yang halal-halal saja. Nggak mau yang namanya tergiur seperti itu, hal-hal seperti itu. Dan Bu Ella berpesan ke saya, Mas monggo Mas ceritanya ini di-share, tapi kalau untuk alamat saya pas waktu di Jakarta atau dimanapun nggak disamarin nggak apa-apa. Tapi kalau nama tempat disamarin ya Mas, soalnya nggak ada warga yang tahu. Begitu juga ibu saya, anak-anak saya juga nggak tahu Mas. Itulah kisah dari Bu Ella dan keluarga. Mudah-mudahan di sini ada edukasi baik. Yang baik ini diambil, yang nggak baiknya jangan diambil. Karena ada poin-poin baik di mana seorang Bu Ella ini adalah seorang ibu yang strong,
tidak pernah meninggalkan suami dan keluarganya, sayang sama keluarganya. Dalam keadaan suaminya yang ibaratnya sakaratul maut parah banget aja masih nemenin. Ya itulah, seorang ibu ini kadang-kadang nggak bisa diremehkan ya. Seorang ibu ini yang kuat, superhero, pahlawan yang nyata. Ini adalah seorang ibu. Makanya di hari yang ibu ini saya mengucapkan selamat hari ibu buat ibu-ibu penikmat channel Rian Agus Widodo dan ibu-ibu semua, seluruh ibu-ibu di muka bumi ini, di dunia ini. Saya doakan semoga panjang umur, banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehat terus ya Bu, biar kita ini bisa jumpa, biar saya dan tim ini bisa ketemu sama ibu-ibu semuanya yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini, ya Allah. Karena banyak WA yang masuk nih, Mas kapan-kapan ketemu dong Mas, kapan-kapan jumpa dong, kapan. Saya pengen jumpa banget Bu. Nah gimana nih kalau di kota ibu nih ada berapa orang nih, misalkan nih ada yang maintenance nih, oh di kota saya ada segini orang Mas, mungkin dibikin grup atau apa segala macam, monggo silahkan. Terus bikin event di mana, cari tempat di daerah-daerah kalian, ada cafe atau apa, itu monggo silakan, nanti kita bisa datang ke sana gitu. Jadi enak gitu, kita bisa silaturahmi ketemu nih, ya kan? Ibu-ibu semua, kakak-kakak semua yang nantinya akan menjadi ibu juga, ya kan? Oke, pokoknya selamat hari ibu, sukses semuanya buat para wanita di seluruh Nusantara ini, di seluruh bumi ini. Amin. Sukses, Yoskai. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngirim cerita, dan mohon bersabar kalau ceritanya ini ada yang belum dibawakan, mohon bersabar. Pasti nanti saya akan bawakan. Sabar ya. Sesuai dengan urutan. Dan seperti biasa, kalau mau WA ke saya, ini dikasih nama dan kota. Biar saya ini langsung save, biar nggak ketumbuk dengan WA-WA yang lain. Cara kirim cerita ini gampang banget, kalian bisa DM Instagram saya @dodosinju. Nah, ini Instagram saya. Nah, udah. Nah, kalian bisa follow Instagram saya, nanti saya akan follow back. Ya. Atau kalian ini bisa langsung WA ke saya, nomor WA saya 0858 704 33336, 3-nya 4 kali. Nah, ini WA saya. Ya, ingat ya, kalau pas WA langsung kasih nama, biar nggak ketumbuk sama WA yang lain. Dengan adanya kalian nge-save nomor WA saya, ini pemberitahuan di YouTube biasanya kalian ini udah nyalakan lonceng tapi pemberitahuan telat. Kalian ini bisa dapat pemberitahuan langsung dari handphone saya, langsung dari WA saya, di setiap status saya bikin. Ya, gitulah. Jadi nggak telat nih nontonnya, itulah. Oke? Udah semuanya, saya berdoa mudah-mudahan semua penikmat channel Rian Agus Widodo dan Yoskai Official dan semua kru-kru saya ini mudah-mudahan semua diberi rezeki yang lancar, amin. Selalu dimudahkan dalam aktivitasnya, amin. Selalu disukseskan, amin ya Allah. Dan yang pasti selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat terus, panjang umur. Yoskai. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen.